Beberapa hari ini saluran pembuangan air toilet saya mampet. Meskipun masih ngalir, tapi tetap aja nggak nyaman. Kalau biasa abis buka keran langsung ngalir ke saluran pembuangan, tapi ini harus nunggu beberapa saat menggenang, baru surut tuh airnya. Mungkin Anda juga pernah ngerasain hal kayak gini terjadi di toilet rumah Anda. Kalau pada hari-hari biasa ada kendala gini, saya langsung panggil tukang bangunan. Selain emang saya nggak becus nanganin gini-ginian, saya mikirnya kondisi begini itu memang rezekinya tukang bangunan. Tapi kondisi kayak gini agak ketat masukin orang luar ke dalam perumahan saya. Alhasil, saya cari cara-cara di YouTube gimana ngatasin saluran air yang mampet. Ada yang pakai soda api lah, ada yang pakai garam, ada yang pakai cuka, ada yang pakai sunlight, dan beberapa cara-cara lainnya. Sampai akhirnya saya beli semua tuh bahan buat saya eksekusi. Biar kalau gagal, saya punya bahan-bahan yang lain untuk saya pakai untuk eksekusi. Nah, sebelum eksekusi, saya lihat-lihat YouTube lagi sambil lihat-lihat komen orang. Responnya macam-macam. Ada yang berhasil, tapi lebih banyak yang gagal. Bahkan ada juga yang pipanya jadi bolong gara-gara pakai soda api. Waduh, saya mikir berabe juga nih ya. Lancar kagak, bolong iya pipanya. Akhirnya saya kulik-kulik lagi YouTube-nya. Ketemulah satu video yang anti mainstream menurut saya. Gak pakai bahan apa-apa, cuma pakai alat botol air mineral bekas ukuran 1,5 liter. Jadi botol air mineral diisi air, terus kepala botolnya itu dimasukin ke lubang saluran, kemudian diinjek sama kita yang keras. Di komen YouTube-nya hampir semua bilang sukses pakai cara ini. Wah, saya gak banyak mikir, langsung saya praktekin. Karena kalaupun gagal, saya gak punya resiko. Oke, eksekusi. Ambil botol bekas, masukin airnya, kepala botolnya masukin lubang saluran, terus saya siapin tenaga buat injek. Ceger! Seperti yang diduga, botolnya gepeng. Tapi air dan sisa-sisa sabun malah berbalik lagi ke lantai toilet. Dan gak lama kemudian, air turun sedikit demi sedikit. Saya menganggap ini masih gagal saya, dan penasaran saya. Coba deh satu botol lagi yang masih utuh. Saya ulangin cara pertama dengan injekan yang lebih kuat. Boom! Amazing, airnya langsung ngalir lancar, alhamdulillah. Asli seneng banget saya ngeliat airnya lancar kayak gini. Tapi sebetulnya bukan itu yang saya mau ceritain kepada Anda, melainkan hikmah di balik cerita ini. Kecuali kalau saluran toilet Anda mampet, nah bisa dicoba pakai cara ini. Works, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah kenapa air bisa mampet? Karena ada kotoran minyak, ada sabun, dan lain-lain yang masuk ke pipa saluran yang lama mengendapnya. Terus hubungannya apa sama botol air mineral? Ternyata ketika saya isi air dan saya injak botolnya akan memberikan tekanan yang kencang mendorong kotoran-kotoran tadi untuk keluar. Kalau kotorannya keluar, airnya jadi lancar. Oke, coba kita sambungkan ceritanya dengan rezeki. Kenapa kok hidup ada orang yang susah? Rezekinya mampet, usahanya nggak maju-maju, dan kemalangan-kemalangan lainnya. Bisa jadi memang ada sumbatan yang menghalangi salurannya sehingga rezekinya mampet. Nah, sumbatan itulah dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibaratnya gini, saluran pipanya itu diri Anda. Kotoran atau sumbatannya adalah dosa-dosa Anda. Airnya adalah rezeki Anda. Tekanan dari botol adalah ujiannya. Nah, seringkali agar rezeki bisa lancar kembali, Allah kasih tekanan-tekanan kepada hambanya melalui ujian. Bahkan gak hanya datang sekali, tapi berkali-kali. Seperti dihantam bertubi-tubi sampai kita mau bilang, udah ya Allah, gak sanggup lagi. Saya pernah ngalamin hal kayak gini. Dihantam bertubi-tubi sampai saya bertanya kepada Allah, ya Allah, sabar itu kayak gimana sih? Beruntung saya punya banyak sahabat dan guru-guru yang mengingatkan. Dan tahukah Anda, ketika lagi dikasih tekanan berkali-kali, hantaman bertubi-tubi itu sebenarnya Allah mau ngebersihin sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pipa diri Anda, sehingga airnya atau rezekinya bisa ngalir dengan sempurna. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya,
melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kalau dosanya udah dihapusin sama Allah, tinggal tunggu rezekinya datang lancar selancar-lancarnya, deras sederas-derasnya. Saya pernah ngalamin hal itu ketika kita berusaha untuk sabar, prasangka baik ke Allah, tawakal ke Allah, maka sedikit demi sedikit Allah angkat ujian itu dan menggantinya dengan rezeki yang bertubi-tubi. Jadi buat Anda yang saat ini rezekinya lagi mampet, saran saya lakukan beberapa hal. Yang pertama, Anda mohon ampun sama Allah, bisa jadi rezekinya tersumbat oleh dosa-dosa yang Anda lakukan. Yang kedua, jika Allah berikan ujian, maka bersabarlah. Bahkan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari bersabar, yaitu bersyukur terhadap ujian, karena sebentar lagi Allah akan mengalirkan rezeki yang deras sederas-derasnya. Yang ketiga, dan jika sudah dibuka alirannya oleh Allah, maka jagalah dari dosa supaya tidak lagi tersumbat rezekinya oleh dosa-dosa kita. Maka yang sedang diuji oleh Allah, sebentar lagi akan ada kabar gembira kepada Anda. Maka yang kuat, Anda harus kuat. Insya Allah akan segera selesai. Allah lagi bersihin dulu sumbatan-sumbatannya. Selamat, gak lama lagi Anda akan merasakan rezeki yang deras. Yang lagi ngalir deras rezekinya, dijaga. Jangan lakukan perbuatan dosa yang bisa menyumbat lagi rezeki-rezeki Anda. Insya Allah, Allah bersama kita.